Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini alhamdulillah malam yang ke-15 sholat tarawih kita. Artinya kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini sudah separuh ya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di separuh puasa kita ini sebenarnya adalah minum dulu ya. Di separuh awal dari Ramadan kita ini sebenarnya masih ada kesempatan tentunya bagi kita untuk mengevaluasi ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Kalau kita melihat puasa yang sudah 14 hari yang berlalu, hanya kita yang tahu apakah puasa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, ya kan, berkualitas atau tidak. Nah, itu hanya kita yang tahu. Atau hanya sekedar ikutan. Ya. Kalau ikut-ikutan itu ya itu tadi sama dengan anak-anak puasa, ya kan? Pas jam 12, ayah kata, boleh tak kami makan? Nah, itu kan kata orang Jambi, puasa yang yuk, siang hari buka periuk, katanya. Jam 12 lah makan. Nah, jadi puasa ikut-ikutan gitu. Nah, sementara kita yang sudah dewasa ini tidak lagi seperti anak-anak, karena sudah dibebankan kewajiban. Nah, puasa itu adalah merupakan wajib. Ya. Kata-kata kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu asyam. Asyam di situ adalah al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri wa ghurubi syamsi ila ghurubi syamsi. Menahan makan dan minum, berhubungan seksual di siang hari suami istri, ya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak saja itu, tetapi juga saum. Saum berbeda dengan siam, walaupun akar katanya sama ya. Soma, yasumu, siam atau saum. Nah, kalau kata-kata saum itu tidak saja menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari perkataan. Itulah yang diucapkan oleh Maryam ketika inni nazaltu lirrahman, aku bernazar kepada Allah, lan ukallima, tidak berbicara dengan siapapun. Jadi kata-kata saum itu
tidak berbicara atau menjaga pembicaraan kita agar tidak menyinggung perasaan orang, ya kan? Kemudian menjaga mata, menjaga hati, menjaga telinga. Nah, ini di pertengahan Ramadan ini perlu kita evaluasi. Sudahkah ada perubahan dan peningkatan volume, kualitas ibadah puasa kita? Kalau belum, nah masih ada 14 hari ke depan. Bagaimana upayanya kita puasa lebih baik? Sebab kita tidak tahu kan, jangan-jangan ini puasa terakhir buat kita. Kalau sempat puasa ini puasa terakhir, tahun depan udah tidak ada lagi. Ya. Nah itu Pak. Jadi kalau jangan pikir gitu aman, masih muda kan, barulah umur 40 tahun. Ada 40 tahun lebih. 40 lah Kak. Ada yang 50. Kalau bapaknya jangan tanya. 60 ada Pak? 64. 65. Kalau 65 ya memang sudah lebih jatahnya Pak ya. Sudah ada bonus. Kalau menurut Nabi 63 tahun. Jadi Bapak sudah ada bonus 2 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, kita yang masih muda, jangan kita pikir orang tua lah dulu kan. Muda kakek dulu lah. Oh, tidak bisa. Coba tengok di rumah sakit, ruang ICU tu. Paku. Nah, seminggu rumah sakit tu dah mati-mati. Nah, yang meninggal yang nunggunya situ. Yang nunggu di situ masuk ke WC kepleset langsung mati. Gitu. Sebab memang kematian itu misterius dia. Kita tidak tahu entah siapa yang duluan meninggal, kan? Kita pikir mak kita yang meninggal dulu, ternyata anaknya. Kenapa? Karena anak itu tadi kapan lah pakai motor, angkat, masuk ke parit, mati. Nah, gitu kan? Maknya sudah 70 tahun ada mati-mati ya. Itu menunjukkan bahwa usia itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita jalani saja persiapan-persiapan kita. Ini momentum Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dalam bulan Ramadan kita bekerja. Anda tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang sampai sekarang belum mendapat pekerjaan. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak punya pekerjaan. Sementara mau dekat Lebaran. Coba bayangkan bagaimana anaknya merintih, ayah belum beli baju ayah. Anaknya merintih, ayah kaget kami beli kue yang itu ayah. Nah, coba hati siapa yang tidak tersentuh mendengar itu. Akhirnya ayah kan dituntut, istri juga merungsing kan. Abang nih, datang kerja lah Pak, cari duit. Nah, akhirnya menemui jalan pintas, ya kan, jual narkoba, ya kan, harapan bisa Lebaran bersama, akhirnya masuk ke penjara. Saya malam tadi ceramah di penjara itu bersama Pak Wali Kota. Safari ke situ. Banyak rupanya pejabat-pejabat masuk dalam gerak. Terutama anak-anak muda, ya, banyak sekali yang masuk. Ya, kalau tadi macam-macam, yang ada yang dijebak, ya kan? Nah, bukan kami Pak yang melakukannya, kami dijebak. Nah itu, tapi keputusan. Jadi kita bersyukur bekerja di tempat yang kalau menurut saya ini nikmat ya, ruangan AC ya kan. Alhamdulillah. Dan orang yang pandai bersyukur itulah yang bahagia. Kalau orang tidak pandai bersyukur pasti dia akan merasa kekurangan. Kurang terus kan. Oleh karena itu apa kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ini nasihat yang luar biasa. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, di rumah, di kantor, tempat kerja, di pasar. Takwa supaya kamu selamat. Nah, puasa yang kita lakukan ini adalah mencetak kita menjadi manusia paripurna, menjadi manusia yang bertakwa. Ya kan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang kita lakukan itu dengan perbuatan baik. Jadi kalau masih dulu masih bujangan, jarang semayang, nah ikuti dengan perbuatan baik. Sekarang rajin sholat, banyak istighfar, banyak zikir Pak, banyak zikir. Kalau masih waktu bujangan dulu kita banyak bolong-bolong sholat. Sekarang sudah. Insya Allah ini akan menutupi dosa-dosa masa lalu. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah, ya kan? Bisa didelete dosa masa lalu dengan perbuatan baik masa sekarang. Kata siapa? Bukan kata saya. Nabi yang bilang gitu. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan orang yang baik akhlaknya. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik akhlaknya, kita ngikut. Ya kan? Kalau kita dekat dengan tukang puput, tukang pandai besi, kita pun akan keciuman bau arangnya. Betul tak? Kalau kita dekat-dekat dengan orang jual minyak wangi, nah kita juga keciuman wanginya gitu. Nah, kalau kita dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang baik-baik, insya Allah kecipratan baiknya itu. Amin. Nah, kalau kita dekat dengan preman, tukang jual narkoba, lambat laun kita pun akan terpengaruh. Nah, gitu ya. Itu pentingnya pergaulan, ya. Nah, jadi itu nasihatnya. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita ini, mungkin ada hal yang perlu saya jelaskan kembali, ada yang perlu ditanyakan. Nah, silakan.